Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helen Tania Anjeta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang teknik pemilihan regresi data panel pada analisis regresi data panel di program EVIOS, maka sekarang kita akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel pada program EVIOS. Uji asumsi klasik. Apa sih itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan OLS atau Ordinary Least Square dalam teknik estimasinya. Nah, dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik itu tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, jika model regresinya itu menggunakan Common Effect Model atau CEM dan Fixed Effect Model atau FEM, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, apabila sebaliknya, misalnya model regresinya itu lebih cocok menggunakan Random Effect Model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Kenapa? Karena Random Effect Model atau REM itu menggunakan pendekatan General Least Square atau GLS dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada uji normalitas. Apa sih itu uji normalitas? Uji normalitas itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana nih sebenarnya sebuah data. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadinya hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu uji untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Yang keempat yaitu uji autokorelasi, yaitu uji untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan. Selanjutnya kita buka program EVIOS-nya. Nah, di sini saya sudah ada template variabelnya karena di video sebelumnya itu saya sudah membahas bagaimana caranya tentang membuat template variabel penelitian, terus bagaimana cara mengisinya dari Excel ke dalam work file EVIOS, terus bagaimana cara estimasi data panelnya, terus bagaimana cara teknik pemilihan model regresi pada data panelnya. Nah, di video sebelumnya itu kita mendapat kesimpulan bahwa penelitiannya itu lebih cocok menggunakan Common Effect Model atau CEM. Jadi, di sini panel optionnya itu adalah none. Nah, sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini sebenarnya itu untuk uji normalitas dan uji autokorelasi itu tidak perlu dilakukan untuk data panel. Jadi, untuk data panel itu hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tapi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sebelum kita masuk ke uji asumsi klasik, kita harus pastikan dulu nih bahwa cross-sectionnya itu adalah none. Kenapa? Karena dari hasil pemilihan teknik model regresi video sebelumnya, saya mendapatkan hasil bahwa di penelitian saya itu adalah Common Effect Model atau CEM. Jadi kita klik di Estimate, lalu di panel Option,
dan cross sectionnya benar ya, harus no. Nah, jika teman-teman itu teknik pemilihan modelnya itu lebih layak menggunakan fixed effect model, berarti teman-teman itu klik fixed effect modelnya seperti itu, baru klik OK. Nah, karena saya lebih cocok dengan command effect model, berarti saya non, terus OK. Pertama, kita akan lakukan uji normalitas. Kita klik view, klik residual diagnostic, lalu histogram normality test. Nanti akan muncul seperti ini. Kita buka catatan. Uji normalitas probability. Keputusan terjadi atau tidaknya normalitas pada model regresi adalah dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, H0 itu berdistribusi normal jika nilai probability-nya itu lebih dari alpha 0,05. Kalau HA-nya tidak berdistribusi normal jika nilai probability-nya itu kurang dari alpha 0,05. Nah, kesimpulan untuk penelitian ini adalah H0 diterima, HA ditolak. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini bahwa nilai probability-nya itu adalah 0,646146. Nah, karena nilai probability-nya sebesar 0,646146 lebih besar dibandingkan alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data pada penelitian ini berdistribusi normal. Nah, teman-teman juga bisa menyimpan grafik ini. Itu caranya kita klik freeze, lalu kita name. Nah, di sini opsional teman-teman ingin memberi nama apa, tetapi tidak pakai spasi ya. Jadi saya tidak rubah di sini, misalnya kita oke. Lalu kita close. Nah, jika teman-teman ingin melihatnya tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini lagi. Oke, kita close saja. Kita balik. Oke, kita akan lakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikoliniaritas. Nah, kita ke quick, lalu ke group statistik, lalu correlation. Kita masukkan variabel independennya ya. Size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat catatan lagi. Uji multikoliniaritas itu terjadi atau tidaknya multikoliniaritas pada model regresi adalah dengan hipotesis H0, yaitu tidak ada gejala multikoliniaritas jika tidak terdapat variabel independen yang memiliki lebih dari 0,08. Sedangkan HA-nya ada gejala multikoliniaritas jika terdapat variabel independen yang memiliki 0,8. Nah, kesimpulannya itu H0 diterima, HA ditolak. Kenapa? Karena tidak terdapat variabel independen yang memiliki lebih dari 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniaritas model regresi. Oke, kita akan lanjut ke uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji asumsi klasik untuk uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah uji yang membandingkan tabel Dublin-Watson dengan Dublin-Watson yang kita dapat. Nah, Dublin-Watson yang kita dapat adalah 1,964830. Oke, kita lihat catatan. Nah, DW atau Dublin-Watson yang kita dapat adalah 1,964830. Nah, K di sini adalah variabel yang akan kita teliti. Kita kan akan meneliti 5 variabel, yaitu size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Nah, lalu kita ambil jumlah observation-nya itu adalah 45 sampel. Kita bisa ambil di sini. Nah, 45 ini dari period include
5, yaitu dari 2012 sampai 2016, jadi 5 tahun. Lalu dikalikan dengan cross section include atau sampel yang kita teliti atau 9 perusahaan yang akan kita teliti ini ya. Jadi 5 kali 9 adalah 45 sampel. Lalu kita akan membandingkan dengan kita akan mengambil DL dan DU-nya itu di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini saya sudah ada tabel Durbin-Watson-nya. Di sini ada tabel Durbin-Watson dengan alpha sama dengan 5%. Nah, di sini kita ambil K-nya itu adalah 5. Tadi kan kita dapat K-nya 5 dan N di sini adalah sampel yang kita ambil adalah 45. Oh ya, di sini adalah DL dan di sini adalah DU. Kita lihat 45. Nah, kita dapat DL-nya adalah 1,2874 dan DU-nya adalah 1,7762. Nah, di sini saya sudah masukkan DL-nya 1,2874 dan DU-nya 1,7762. Nah, kita lihat juga 4 dikurang DL-nya itu sama dengan 4 dikurang 1,2874, yaitu 2,17126. Lalu 4 kurang DU-nya yaitu 4 kurang 1,7762 sama dengan 2,22238. Nah, di sini nanti kita masukkan angkanya ke dalam grafiknya. Nah, di sini saya sudah punya gambarnya. Tadi kan kita dapat DL-nya itu adalah 12874. Kita masukkan di sini DL-nya, lalu DU-nya 17762. Di sini saya sudah masukkan. Lalu 4 kurang DL-nya adalah 27126. 27126. Lalu 4 kurang DU-nya adalah 2,2238. 2,38. Nah, sedangkan DW yang kita dapat atau Durbin-Watson yang kita dapat dari hasil tadi adalah 1,964830. Nah, 1,964830 itu berada di antara DU dan 4 kurang DU. Jadi, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang kita teliti tadi tidak ada autokorelasi, seperti itu. Nah, jika misalnya jumlah DW-nya itu berada di sini, berarti autokorelasinya positif. Dan jika di sini itu tidak tahu, dan jika di sini tidak tahu, dan jika di sini autokorelasinya itu negatif. Nah, itulah cara bagaimana kita melakukan uji asumsi klasik pada data panel. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.